Dan musuh Islam tahu dua ini pilar. Habaib, ulama, ini pilar. Kalau dua ini bersatu, umat jaya, umat menang. Bagaimana supaya umat kalah? Dua ini dihancurkan dulu. Bagaimana cara menghancurkannya? Serang dulu habaibnya. Habib itu palsu lah, Habib itu nasabnya nggak bener lah, saudara. Habib itu penipu lah, saudara. Dihancurkan dulu Habibnya. Dan saya sudah ingatkan dari beberapa tahun yang lalu, para kiai hati-hati. Hari ini giliran Ba'alwi yang dihina, Ba'alwi yang dinista, Ba'alwi yang direndahkan. Besok giliran kiai dan pesantren yang akan mereka serang. Ini otak-otak PKI, saudara. Bercoba Islam, bersorban Islam, pura-pura Islam, tapi nyerang kiai, nyerang pesantren. Bukan Habib aja yang mau dihancurkan, bukan. Bukan kiai pesantren saja. Tujuan akhirnya hancurkan Islam. Jadi hancurkan Habib itu cuma batu loncatan. Hancurkan kiai, batu loncatan. Hancurkan pesantren, batu loncatan. Tujuannya hancurkan apa? Tapi kalau sekarang mereka bilang hancurkan Islam, umat Islam melek, bangun, ngelawan, bersatu. Makanya mereka nggak buat itu. Hancurkan dulu habaibnya, adu dulu sama kiainya. Biar habaib udah nggak punya harga lagi di tengah-tengah umat. Nanti kalau habaibnya sudah didegradasi, nggak dihargai, baru hancurkan kiainya. Ini otak PKI. Begitu saya mau tanya semua sebelum saya akhiri, siap bersatu tidak? Siap dukung kiai, siap dukung ulama, siap dukung ajengan, siap dukung habaib. Takbir, takbir. Angkat tangan semua sampai belakang. Takbir. Sallu ala nabi. Kemarin kita lihat, saudara, pesantren-pesantren dihina. Apa kata mereka? Pesantren-pesantren itu, saudara, di dalamnya hanya ada penindasan dan penjajahan. Pondok pesantren Lirboyo, siapa yang nggak tahu pondok pesantren kaum Nahdiyin yang tua dan besar, saudara, yang melahirkan ulama-ulama se-Indonesia. Di pesantren ada kerja bakti, santri-santri pakai ember, ngangkut semen, oper-operan untuk ngecor bangunan. Wajar tidak? Wajar tidak? Oh, difilmin sama mereka, saudara. Udah difilmin, dikasih narasi. Inilah lihat kehidupan pesantren, penjajahan, penindasan. Ini kata dia harus dihentikan. Terus santri cium tangan kiai, saudara. Ah, itu santri diajarkan nyembah-nyembah kiai. Kurang ajar. Saya mau tanya semua di sini para santri, kalau kita kerja bakti, membersihkan pesantren, membangun pesantren bersama kiai, ada yang merasa dijajah? Ada yang merasa ditindas? Ada yang merasa dipaksa-paksa? Saya mau tanya para santri, ikhlas tidak? Ridho tidak? Senang tidak? Santri cium tangan kiai, apa Anda menyembah kiai? Apa Anda menjadikan kiai sebagai Tuhan? Kurang ajar ini kelompok, saudara. Bayangkan Lirboyo dihina-hina, kiai pimpinannya, saudara, dihina-hina, pesantren-pesantren lain dihina-hina. Nah, makanya saya minta tolong para kiai yang punya pesantren, jaga pesantren masing-masing. Sedikit aja ada salah, dibesar-besarkan, saudara. Sedikit aja ada salah di pondok pesantren, dibesar-besarkan. Hati-hati, jangan kurang ngajar kepada ulama. Hati-hati, hati-hatilah umama masmum, saudara. Hati-hati, dagingnya ulama tuh beracun. Anda ngomongin ulama sama juga Anda lagi makan daging beracun, saudara. Anda akan rusak, akan binasa kalau benci kepada ulama, memusuhi ulama. Na'udzubillah min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبائي الكرام، سيادة الحبائب الشرفاء وسعادة العلماء الفضلاء وفضيلة الأمراء الكرماء وجميع الحاضرين والحاضرات الأحباء الأعزاء رحمكم الله. في هذه المناسبة السعيدة وبمثل هذا الاجتماع المبارك لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Satu kebahagiaan dan satu kehormatan bagi saya pada kesempatan pagi hari ini bisa hadir kumpul bersilaturahim dengan seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat yang ada di Purwakarta yang kita cintai ini. Wabil khusus di majlis daripada Pondok Pesantren Al-Aqtab di bawah pimpinan dan asuhan serta binaan guru kita yang tercinta Akhina Al-Fadil Al-Muhtaram Al-Mukarram Ad-Da'i Ilallah Wal-Ustadul Mubarak Kiai Haji Muhyiddin Abdul Jabbar Hafidhahullahu Ta'ala wa ra'ah. Famatanallahu bituli hayati wa nafa'ana bi'ulumi fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saya sampaikan rasa cinta saya, rasa hormat saya kepada beliau, ajangan kita, guru kita yang baru saja menyampaikan arahannya untuk kita semua memimpin pembacaan salawat fatihnya. Mudah-mudahan kita selalu mendoakan agar beliau panjang umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat walafiat, diberikan kemudahan dalam setiap urusannya dan diberikan kemenangan di dalam perjuangan dakwahnya, serta diberkahi keluarganya, muridnya, jamaahnya, pesantrennya, majelis taklimnya, bahagia dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga doa yang sama tentunya kita sampaikan, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk guru-guru kita semua, para ajengan, para kiai yang hadir bersama kita di tempat ini yang tidak bisa saya hitung satu persatu, dan saya tidak menyebutkan nama-nama beliau satu persatu, sama sekali tidak mengurangi rasa hormat kita, yaitu rasa takrim, ihtiram kita dan rasa mahabbah kita kepada mereka. Mudah-mudahan semua guru-guru kita yang tercinta, wabil khusus yang hadir bersama kita di tempat ini, baik dari kalangan habaibnya maupun dari kalangan kiainya, ajengannya, tuan-tuan gurunya, semoga semuanya senantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada akhirnya salam penghormatan ini saya sampaikan secara khusus bahkan istimewa kepada seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada pagi hari ini di majelis yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan semua jamaah nanti tidaklah pulang dari pondok ini, pulang dari majelis ini, pulang dari tempat ini kecuali dosanya diampuni oleh Allah,
kesalahannya dimaafkan oleh Allah, penyakitnya disembuhkan, kesulitannya dimudahkan, kesempitannya dilapangkan, keluarganya diharmoniskan, utang piutangnya dilunaskan, diberikan keturunan yang solehin dan solehat. Dan kita mohon kepada Allah, kalau hari ini kita kumpul bersama di majlis atau pondok pesantren Aqtab ini, mudah-mudahan kelak kita kumpul kembali di surganya Allah subhanahu wa ta'ala bersama Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Majlis taklim pada pagi hari ini yang digelar setiap Senin pagi oleh guru kita, ini merupakan hari yang cukup istimewa, di mana pada hari ini kita bukan hanya sekedar mengaji, tapi guru kita Kiai Haji Muhyiddin Abdul Jabbar, saudara, yang biasa disebut ajangan Cianting atau ajangan Rawing, yang sangat kita cintai, saudara, bahwa hari ini sekaligus juga kita menyambut akan datangnya sebentar lagi bulan Rabiul Awal. Kita ada di minggu-minggu terakhir daripada bulan Safar. Sebentar lagi kita masuk bulan Maulid, di mana-mana umat Islam memperingati Maulid Nabi yang tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kumpulnya kita pada pagi hari ini, selain mengikuti pengajian rutin setiap Senin pagi, sekaligus juga kita bersama-sama menyambutnya datang bulan kelahiran seorang manusia besar yang punya nama besar, yang memiliki sejarah besar karena berjiwa besar. Itu pun saudara daripada natijah karena dididik dan dibesarkan oleh yang maha besar, yaitu hari Maulid kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ahibail kiram, bicara tentang kelahiran kita punya Nabi, bulan Rabiul Awal yang merupakan bulan daripada kelahiran beliau, di mana-mana, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, orang memperingati dengan penuh bahagia, penuh gembira, saudara. Nah, yang ingin saya ingatkan pada kesempatan pagi hari ini, baik untuk saya maupun untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat, bahwa Nabi yang diperingati maulidnya di mana-mana negeri tersebut adalah seorang manusia yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim sebagai rahmat untuk semesta alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi bukan manusia biasa, manusia yang menjadi rahmat untuk semesta alam. Jadi kalau ada yang bertanya apakah Nabi pasti akan mendapatkan rahmat, jawabnya pasti. Loh, kenapa pasti? Orang dirinya aja rahmat kok. Zatnya saja merupakan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian saudara, Nabi yang kita peringati maulidnya pada hari ini dan diperingati oleh umat Islam di berbagai tempat adalah seorang Nabi yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim betapa agung akhlaknya, betapa mulia akhlaknya, sampai Allah menyatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi, wahai Rasul, wahai Muhammad, betul-betul sungguh-sungguh memiliki akhlak yang agung. Syahadatun ilahiyah, ini merupakan kesaksian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha tahu apa yang dilakukan oleh Nabi di depan umatnya dan apa yang dilakukan oleh Nabi di belakang umatnya. Bahkan Allah yang maha tahu apa yang terlintas di benak Nabi alaihi salatu wassalam. Allah yang maha tahu itulah yang memberikan kesaksian, pernyataan, ikrar bahwa Nabi kita memiliki akhlak yang sangat azim, agung, saudara. Akhlaknya betul-betul sangat mulia, saudara. Syahadatun ilahiyah, ini kesaksian dari Allah. Nah, maka itu saudara, banyak ulama-ulama kita menjadikan ayat ini sebagai salah satu dalil bahwa Nabi kita adalah
al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Karena kalau beliau tidak sempurna, nggak mungkin Allah puji dengan pujian yang begitu dahsyat. Ala khuluqin azim. Saudara, bahwa Nabi memiliki akhlak yang begitu agung, begitu mulia. Pujian ini bukan sekedar pujian, tapi sekaligus merupakan kesaksian betapa sempurnanya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita peringati maulidnya setiap tahun, bahkan bukan hanya setiap tahun, setiap bulan, setiap minggu, setiap hari. Saudara, di mana-mana orang menceritakan daripada sejarah hidupnya, adalah seorang nabi yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswatun hasanah. Allah nyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Enggak main-main. Kesuri tauladanan Nabi Allah nyatakan dalam ayat ini, saudara, laqad kana lakum fi rasulillah. Allah tidak mengatakan fi ibadati rasulillah. Allah tidak mengatakan fi salati rasulillah. Allah tidak mengatakan fi siyami rasulillah, tapi Allah mengatakan fi rasulillah. Kalau Allah sudah menyatakan fi rasulillah, bahwa sesungguhnya fi rasulillah, di dalam diri Rasulullah, bagi kamu sekalian ada uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Kalau Allah katakan fi rasulillah dalam diri Rasulullah, artinya apa saja yang datang dari Nabi adalah uswah buat kita semua, saudara. Jadi bukan sholatnya saja yang menjadi uswah buat kita, bukan puasanya saja yang menjadi uswah buat kita, saudara, tapi semua apa saja yang datang dari Nabi. Bagaimana Nabi memimpin keluarga, bagaimana Nabi memimpin masyarakat, bagaimana Nabi memimpin negara, saudara, semuanya merupakan uswatun hasanah. Ada yang protes, Habib, Islam itu kan cuma ngatur ibadat. Kalau berekonomi jangan bawa-bawa Islam, apalagi berpolitik jangan bawa-bawa Islam. Islam, politik, Islam, ekonomi. Saudara, para sahabat Nabi tercinta radhiyallahu anhum pernah mengatakan, qad allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hattal khara'a. Masya Allah. Apa kata para sahabat, saudara? Mereka mengatakan qad allamana Rasulullah. Rasulullah itu sudah mengajarkan kami kulla syai'in, tentang segala sesuatu. Apa saja diajarkan oleh Nabi. Hattal khara', sampai urusan toilet diajarkan. Masya Allah. Urusan toilet, urusan kakus, saudara, urusan tempat buang air besar, air kecil, saudara, Nabi ajarkan. Seperti apa? Bagaimana kita memasuk ke kamar mandi, kaki mana yang dilangkahkan lebih dulu? Bagaimana kita keluar dari kamar mandi, kaki mana yang dikeluarkan lebih dulu? Apa zikir doa yang dibaca sebelum masuk ke toilet? Dan apa juga yang dibaca setelah keluar dari toilet, saudara? Apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan di dalam toilet, saudara? Bagaimana cara buang air kecil? Bagaimana cara buang air besar? Bagaimana cara istinja membersihkannya? Lengkap. Urusan toilet Nabi ajarkan lengkap kepada sahabat. Yang ingin saya garis bawahi, kalau urusan toilet saja Nabi ajarkan sampai sedetail itu, bagaimana urusan rumah tangga, bagaimana urusan keluarga, bagaimana urusan berniaga, bagaimana urusan bermasyarakat, bagaimana urusan bernegara. Omong kosong kalau Nabi tidak mengajarkan umatnya bagaimana berekonomi, bagaimana berpolitik yang benar, dan bagaimana hidup bermasyarakat maupun bernegara, saudara. Takbir. Sallu ala Nabi. Makanya dari tadi kita katakan Nabi itu al-insanul kamil. Saya punya guru tercinta, Syekhuna
Al-Alimul Allamah Al-Imamul Muhaddits As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani. Saudara, beliau mengarang sebuah kitab dengan judul Muhammad Al-Insanul Kamil. Di dalamnya beliau uraikan satu persatu dalil dari Al-Quranul Karim maupun hadis-hadis yang sahih, betapa sempurnanya Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu, Bapak Ibu yang saya cinta, saya bicara dalam politik pun Nabi merupakan uswatun hasanah. Bukan berarti hari ini saya ngajak Anda untuk ngaji politik, bukan. Bukan juga berarti saya ingin mengajak umat untuk berpolitik, bukan. Hanya saya ingin mengingatkan saja bahwa politik siapapun, dari manapun, di negeri apapun, saudara, kalau tidak berdiri berdasarkan agama, tidak dijalankan dengan iman dan takwa, maka politik tersebut akan menjadi politik yang buruk dan busuk. Politik yang tidak dijalankan dengan iman dan takwa kepada Allah hanya akan menjadi politik yang membenarkan segala cara hanya untuk kepentingan satu kelompok. Maka itu mari kita lihat bagaimana Nabi berhasil memimpin umat, bagaimana khulafa rasyidin Sadatuna Abu Bakrin wa Umar wa Utsmana wa Ali radhiyallahu anhum, bagaimana mereka bisa berhasil memimpin umat, menuntun umat, bagaimana mereka bisa berhasil bermasyarakat dan bernegara. Saudara, jawabnya karena khulafa rasyidin mengikuti Nabi, membangun negara dengan iman dan takwa, mengatur negara dengan iman dan takwa, memimpin umat dengan iman dan takwa. Begitulah politik Nabi dan politik para sahabatnya. Alhamdulillah. Karena itu saudara, di dalam perjuangan ini kita mesti bagi-bagi tugas. Harus bagi-bagi tugas, saudara. Kalau dulu kita punya Nabi kan sempurna. Jadi Nabi bisa dakwah dengan lembut, Nabi bisa hisbah dengan tegas, dan Nabi juga bisa jihad dengan keras, saudara. Sempurna kita punya Nabi, semuanya dikerjakan, saudara. Nah, sementara kita nih sekarang umatnya, ada yang bagus dakwahnya, tapi hisbahnya amar ma'ruf nahi munkarnya nggak mampu. Ada yang amar ma'ruf nahi munkarnya bagus, tegas, tapi dakwahnya nggak menguasai, saudara. Ada lagi umat Nabi, saudara, dakwahnya bagus, amar ma'ruf nahi munkarnya bagus, jihadnya nggak mampu, saudara. Ada lagi, saudara, umat Nabi ini zaman sekarang, saudara, umat Nabi zaman sekarang jihadnya mampu, perang di medan tempur, perang melawan itu tentara Israel, saudara. Tapi begitu berdakwah nggak bisa, begitu amar ma'ruf nahi munkar nggak tahu strateginya. Artinya apa? Kita nih umat Nabi zaman sekarang serba kurang, makanya kalau tahu serba kurang, kita harus saling melengkapi, saling menghargai, saling bersatu satu sama lainnya, saudara, sehingga dakwah kita menjadi kamil mutakamil kalau kita bersatu, insya Allah. Nah, baik, sebelum saya lanjutkan, kita bicara Nabi imamud dakwah, Nabi imamul hisbah, Nabi imamul jihad. Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad imam di setiap medan perjuangan Islam, saudara. Bapak Ibu yang saya cintai, supaya kita tidak salah paham dan tidak saling menjatuhkan satu sama lainnya, serta tidak merasa paling benar sendiri, nah, maka perlu kita ketahui medan juang Islam itu ada 3. Medan juang Islam ada 3. Yang pertama
dakwah. Yang kedua, hisbah. Apa itu hisbah? Hisbah itu al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Atau kalau orang Indonesia bilang amar ma'ruf nahi munkar. Nah itu kalau bahasa fikihnya hisbah. Yang ketiga, jihad fisabilillah. Arti jihad di sini al-qital fisabilillah. Perang di jalan Allah. Ini 3 medan juang, saudara. 3 medan juang ini, saudara, jangan diadu-adu. 3 medan juang ini jangan dihadap-hadapkan. 3 medan juang ini harus disatukan, disinergikan. Harus saling melengkapi dan saling menyempurnakan kalau perjuangan Islam ingin jaya dan menang, saudara. Nah, kemudian ada umat nanya, apa sih Habib bedanya antara dakwah, hisbah, dan jihad? Secara umum, mau itu dakwah, hisbah, dan jihad, semuanya adalah bagian dari dakwah dalam makna yang umum. Tapi dalam makna yang khusus, kita mulai dari dakwah. Dakwah itu, Pak, dari kata da'a yad'u da'watan. Artinya mengajak. Dakwah itu artinya mengajak. Yang namanya ngajak harus santun, harus ramah, harus lembut, harus simpatik agar menarik. Yang namanya dakwah nggak boleh keras, nggak boleh kasar, saudara. Dakwah namanya saja dakwah. Dakwah itu mengajak. Mana dalil dakwah dalam Al-Quran? Kita buka surat An-Nahl. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada Nabi bagaimana cara berdakwah kepada ahlul kitab yang ketika itu penuh di Madinah, saudara. Jadi Allah memberi petunjuk kepada Nabi bagaimana cara dakwah kepada mereka, orang-orang di luar Islam ini. Allah nyatakan kepada Nabi, faqala ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Shadaqallahul azim. Luar biasa, saudara. Nabi diperintahkan oleh Allah, ud'u ila sabili rabbika. Ajak mereka, wahai Nabi, ajak. Tuh orang-orang kafir, tuh orang-orang ahlul kitab, ajak mereka. Ajak mereka, ud'u, ajak mereka ila sabili rabbik, ke jalan Tuhanmu. Maksudnya ajak mereka masuk Islam. Ajak mereka menyembah Allah. Ajak mereka supaya mereka itu memeluk agama Islam. Ajak. Bagaimana caranya? Kata Allah, bil hikmah. Dengan hikmah. Para ulama, saudara, mengartikan al-hikmah itu adalah al-ilmu nafi', ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang diamalkan. Saudara, kalau kita punya ilmu, kita nggak amalkan, nggak manfaat itu ilmu buat kita. Ilmu yang manfaat adalah ilmu yang diamalkan, saudara. Sehingga antara ucapan dengan perbuatan seiring sejalan. Antara ajakan dengan perilakunya sama. Saudara, jadi Allah kasih unjuk Nabi. Nah, cara dakwahnya bil hikmah. Artinya bil hikmah, saudara, ketunjukan kesuri tauladanan yang baik, akhlak yang bagus, dakwah di tengah mereka. Makanya berapa banyak dulu para sahabat Nabi masuk Islam karena kagum melihat akhlak Nabi. Karena Nabi akhlaknya begitu bagus, pada masuk Islam, saudara. Alhamdulillah. Yang kedua, saudara, Allah nyatakan wal mau'izatil hasanah. Berikan mereka pelajaran yang bagus. Nasihat-nasihat yang menyentuh, masuk ke relung hati mereka. Ini dakwah namanya. Nah, kalau mereka nggak mau terima, kalau mereka bahkan nantang-nantang Nabi, Allah ajarkan. Kalau mereka keras kepala, nggak mau menerima, wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak mereka berdebat, ajak mereka diskusi, ajak mereka dialog.
Tapi jangan lupa Allah nyatakan billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Subhanallah, bukan dengan cara yang hasan, yang baik, bukan, yang ahsan. Dengan cara yang terbaik. Nah ini Bapak Ibu tercinta, ini disebut ayat dakwah. Ini bukan ayat jihad, bukan. Ini bukan ayat hisbah, bukan. Ini ayat dakwah. Jadi kalau ada yang tanya, kenapa dakwah harus lembut, rahmah, santun? Kenapa kok dakwah itu dalam mujadalahnya harus dengan cara yang terbaik, saudara? Nah, jawabnya saudara, kenapa harus seperti itu, saudara? Agar simpatik dan menarik, sehingga orang mau masuk Islam. Kalau dakwah keras, orang lari. Saudara, Allah sendiri yang menyatakan dalam Al-Quran, kalau kau keras kepada mereka ya Muhammad, lan faddu min haulik, bercerai-berai mereka, lari kau ditinggalkan. Ini namanya dakwah. Jadi kalau ada yang tanya lagi, mana dalil kalau dakwah itu harus lembut? Nah, ini dalilnya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi kalau ada orang berdakwah dengan lembut, dengan santun, dengan ramah, dia benar. Saudara, memang begitu dakwah yang diajarkan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang yang kedua, medan juang Islam yang kedua adalah hisbah. Apa itu hisbah? Amar ma'ruf nahi munkar. Kita mulai dari amar ma'ruf, saudara. Amar ma'ruf itu bahasa Arabnya al-amru bil ma'ruf. Al-amru itu kata amara, amrun, artinya perintah, seruan, nyuruh, saudara. Jadi kalau dikatakan amar ma'ruf artinya suruh umat untuk berbuat kemakrufan. Suruh, perintahkan. Saudara, ini bukan ngajak, perintah. Ngajak sama perintah beda. Ngajak lembut, santun. Tapi kalau yang namanya perintah, nyuruh, wajib tegas, saudara. Bukan keras, tegas. Tegas. Gubernur menginstruksikan kepada para camat atau para bupati ke bawah, perintahnya harus tegas. Kiai memerintahkan para santri, saudara, dengan suatu tugas yang harus dilakukan, perintahnya harus tegas. Jadi kalau perintah bukan lembut, bukan, perintah harus tegas. Saya mau tanya, kalau di lapangan ada ribuan tentara lagi disiapkan oleh jenderalnya, saudara, saya mau tanya, itu jenderalnya menyatakan siap, geraknya tegas tidak? Siap, gerak, tegas, saudara, tegas. Kenapa? Karena perintah, karena nyuruh, harus tegas. Kira-kira jelas gak? Nah sekarang saya mau tanya, kalau ada jenderal di lapangan, ribuan tentara, dia siapkan pasukan, siap, gerak. Saya mau tanya, apa yang terjadi? Bubar tidak? Prajurit bilang, jenderal Boti. Sudah bubar itu pasukan, betul? Nah, jadi kenapa jenderal harus tegas dalam menyiapkan pasukan? Karena perintah. Bagaimana Nabi kalau sedang memerintahkan? Baca hadisnya, saudara. Nabi idza sa'ada 'alal mimbar, Nabi kalau sudah naik ke mimbar, saudara, ini sahabat bercerita apa yang terjadi. Ala sauto, suara Nabi tinggi, wah marra wajho, merah muka Nabi. Riwayat lain menyatakan wah marrat aina, kedua mata Nabi ikut, saudara, merah. Suara Nabi menggelegar sampai-sampai sahabat mengatakan ka'annahu munziru jaishin. Nabi kalau lagi ceramah di atas mimbar, Nabi itu seperti komandan pasukan tempur. Masya Allah, suara Nabi tinggi, mukanya merah, tegas, menggelegar, saudara. Kenapa? Karena Nabi sedang amar ma'ruf. Hei
hei para sahabat, kerjakan sholat. Hei para sahabat, jangan kau tinggalkan puasa Ramadan. Hei para sahabat, tunaikan zakatmu. Kenapa Nabi tegas? Karena perintah. Nah, kalau Nabi sedang melakukan itu namanya Nabi sedang melakukan hisbah. Nah, kalau hisbah jangan pakai ayat dakwah. Bukan pada tempatnya. Ayat dakwah buat dakwah. Ayat hisbah buat hisbah, saudara. Nah, hisbah juga ada nahi munkar. Lalu bagaimana nahi munkar yang diajarkan Nabi? Jelas Nabi mengatakan dalam hadis sahihnya, saudara. Nabi mengatakan, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi. Jadi Nabi yang mengatakan, man ra'a minkum munkara, barang siapa di antara kamu hai umat Islam ada yang melihat kemunkaran, kata Nabi, falyughayyirhu biyadihi, wajib dia ubah itu kemunkaran dengan tangannya. Tangan secara hakiki ini arti tangan. Rubah dengan tangannya. Anak muda yang punya kekuatan, obrak-abrik itu maksiat yang ada di depan dia. Pak Camat yang tanda tangannya berlaku, tanda tangani surat untuk menutup tempat maksiat. Biliat. Tapi biliat kadang-kadang makna majazi kekuasaan, jabatan, kekuatan. Yang punya jabatan, cegah kemunkaran dengan jabatannya, saudara. Ini konsep nahi munkar. Tapi Nabi mengatakan fa'in nastati, kalau dia nggak mampu merubah dengan kekuasaan, dengan kekuatan, maka kata Nabi, fabilisani, ubah itu kemunkaran dengan lisannya, dengan mulutnya. Stop itu kemunkaran. Hei anak-anak muda, jangan kumpul kau untuk judi-judi. Bubar, bubar kalian. Jangan mengundang murka Allah dengan lisan. Saudara, cegah. Kalau nggak mampu juga, mau diubah dengan lisan dia sendirian, yang mabok 10 orang, badannya gede-gede, wah dia bengek lagi. Nah, dengan tangan saya nggak mampu, dengan mulut saya nggak berani, nanti saya digebukin. Saudara, apa kata Nabi? Fa'in mestati, kalau masih nggak mampu juga, saudara, dengan lisannya, fabiqalbi, maka wajib dia cegah, ubah itu kemunkaran dengan hatinya. Wadzalika ad'aful iman, dan itu selemah-lemahnya iman. Enggak apa-apa selemah-lemahnya iman, yang penting masih ada iman. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau yang lihat kemunkaran enggak mampu pakai tangan, enggak mampu pakai lisan, dia pakai hati, dia tolak itu kemunkaran, dia ingkari. Ya Allah, aku enggak ridho ini, ya Allah. Ya Allah, ini orang berbuat maksiat, berbuat kerusakan, ya Allah. Jauhkan aku dari bala, dari bencana karenanya, ya Allah. Dia rubah dengan hatinya, dia masih punya iman. Nah, pertanyaan saya, orang nggak maksiat, cuma menentang maksiat, menentang munkar dengan hatinya, Nabi mengatakan itu selemah-lemahnya iman. Pertanyaan saya, lalu kalau yang maksiatnya bagaimana? Ini nggak maksiat, cuma nentang kemaksiatan dengan hatinya, imannya disebut selemah-lemahnya iman. Lalu yang maksiatnya bagaimana? Saudara, artinya kalau secara logika berarti yang melakukan maksiatnya nggak punya iman. Kan dikafirin nggak boleh. Kan ahlus sunnah wal jamaah punya prinsip murtakibul kabair la yukaffar. Siapapun yang melakukan dosa besar nggak boleh dikafirkan. Nah, jadi kalaupun nggak kafir tapi imannya lebih rendah dari yang selemah-lemahnya iman, saudara. Kalau ibarat handphone, saudara, itu yang imannya kuat, itu baterainya masih 100%, 90%, 100%, nah itu imannya kuat. Nah, yang imannya sedang-sedang, baterainya masih 50-60%, saudara. Nah, kalau yang imannya lemah, ya baterainya udah 10%. Nah, kalau yang maksiat, baterainya 0,5%.
Kalau dia nggak buru-buru taubat, kalau nggak buru-buru dia perbaiki, imannya bisa hilang setiap saat, saudara. Na'udzubillah min dzalik. Kira-kira jelas tidak? Kita kembali kepada hisbah. Jadi konsep hisbah bukan lembut, bukan santun, ramah, bukan arif, bijak, bukan. Konsep hisbah tegas, saudara. Nah, jadi beda. Jadi kalau ada kiai, saudara lagi negor, jangan coba-coba kalian berzina, jangan coba-coba main judi, awas. Jangan terus dibilang, waduh kiai galak, kok kiai dakwahnya nggak kayak nabi? Kan dakwahnya mestinya bil hikmah. Saudara, kiai lagi melakukan hisbah, bukan dakwah. Kalau kiai lagi berdakwah, lembut, santun, ramah. Ini kiai lagi berhisbah. Kalau berhisbah wajib tegas. Kira-kira jelas gak? Nah, jadi nggak salah kiai yang dakwah dengan lembut, santun, masuk kata-katanya ke relung hati umat. Bahkan umat tersentuh, banyak yang bertobat karena ucapannya, saudara. Saudara, itu dakwahnya sudah betul sesuai dengan tuntunan Nabi Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ada kiai yang tegas, saudara, menolak narkoba, menolak LGBT, saudara, menolak aneka ragam kemunkaran, kemaksiatan. Tegas, saudara. Maka kiai juga sudah benar sesuai dengan tuntunan Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang yang ketiga, saudara. Yang ketiga, al-jihad fi sabilillah. Jihad yang dimaksud di sini bukan jihad secara lughatan, bukan jihad secara bahasa. Kalau jihad secara bahasa, badlul juhdi fi taatillah, mengerahkan segala kemampuan untuk taat kepada Allah, itu jihad. Salat dengan sungguh-sungguh, itu jihad. Puasa dengan sungguh-sungguh, itu jihad. Mencari nafkah yang halal dengan sungguh-sungguh, itu juga jihad. Menjaga istri, menafkahi anak-anak di rumah, mendidik, membina, itu juga jihad. Jihad dalam arti etimologi maknanya luas, saudara. Tapi yang dimaksud jihad sebagai medan juang Islam adalah al-qital fi sabilillah, perang di jalan Allah. Yang namanya perang, apa kata Allah dalam Al-Quranul Karim? Faqala ta'ala, ya ayuhan nabi, jahidil kuffara wal munafiqin waghluz alaihim. Hei Nabi, perangi itu orang-orang kafir dan orang-orang munafik, waghluz alaihim, kerasi mereka. Allah yang suruh keras. Dakwah Allah suruh bil hikmah, saudara. Tapi perang di jalan Allah, waghluz alaihim, kata Allah. Waghluz, saudara, ghalza. Kalau orang Indonesia bilang gelut, saudara. Kalau bahasa Arabnya ghalza, waghluz, geluti mereka. Allah yang suruh, saudara. Artinya apa? Kalau perang bukan lagi tegas, keras. Saya mau tanya, emang ada perang lembek? Ada perang santun, ramah, lembut? Ada? Perang yang lembek tuh main kitik-kitikan. Yang namanya perang, saudara, ada darah yang tertumpah, ada harta benda yang musnah, saudara, bahkan ada nyawa yang melayang, ada perkebunan, rumah yang hancur. Perang keras. Jadi tolong dibedakan, saudara. Saudara-saudara kita para mujahidin yang ada di Palestina perang lawan Israel, di baris terdepan keras, ditembak tentara Israel, dibunuh tentara Israel, saudara. Kenapa mereka harus membunuh? Ya, jihad keras. Jelas tidak? Paham tidak? Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang jihad dengan keras, saudara, melawan musuh-musuh Allah di medan tempur, medan jihad, ya, mereka sudah betul. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, saudara, tiga medan ini
Nggak sembarang orang bisa melakukannya. Medan dakwah tuh berat, saudara. Siapa bilang, kalau medan dakwah aman-aman aja? Siapa bilang? Kita bikin majelis taklim aja, yang dengkiin ada. Betul? Betul? Enggak keras. Ada kiai, udah lembut, santun, bikin majelis taklim. Saya tanya, yang hasut ada nggak? Yang iri ada nggak? Ada. Yang lembut aja didengkiin, diiriin, saudara. Itu yang dakwah tuh, yang dakwah dengan lembut, diiriin, dimusuhin. Apalagi yang khisbah dengan tegas. Jangan kaget, saudara. Masing-masing medan ada tantangannya. Jangan bilang, ini kalau medan dakwah enak, kalau medan khisbah nih berat. Enggak, semuanya berat. Yang dakwah berat. Emang guru-guru tuh buka kitab, ngajarin santri bagaimana cara sholat, cara wudhu. Anda pikir enggak berat? Berat, saudara. Dia harus mentransfer ilmunya, bagaimana bisa dikirim ke muridnya, bagaimana muridnya bisa paham. Muridnya macam-macam. Ada yang diajar 1 jam paham, ada yang seminggu baru paham, ada yang setahun nggak paham-paham. Betul? Nah sekarang kalau ngadepin murid yang setahun nggak paham-paham, apa nggak pegel tuh guru? Nah sekarang saya mau tanya, pegel itu saudara tantangan bukan? Tantangan. Jadi jangan bilang dakwah nggak ada tantangan. Siapa bilang? Begitu juga hisbah. Hisbah ada tantangannya, saudara. Menghadapi preman, diculik, dibunuh, atau menghadapi pejabat yang berkolaborasi dengan penjahat, saudara. Ada oknum-oknum aparat yang melindungi tempat-tempat maksiat. Sehingga begitu kita ganggu itu tempat maksiat, kita minta tutup. Bukan hanya preman yang diturunkan, aparat-aparat ini turun tangan untuk mengkriminalisasi kita, supaya kita juga bisa ditangkap, supaya usaha maksiatnya aman. Jadi ada, apalagi jihad, resikonya terbunuh, resikonya mati di medan jihad, saudara. Jadi semua medan saya tanya, ringan atau berat? Ringan atau berat? Berat, saudara. Nah, kembali yang saya jelaskan tadi soal Nabi. Nabi itu sempurna. Nabi imam dalam dakwah. Nggak ada orang yang dakwahnya lebih hebat dari Nabi, dakwahnya lebih indah dari Nabi, dakwahnya lebih santun dari Nabi. Tidak ada. Nabi adalah khairadain, sebaik-baiknya orang yang berdakwah, saudara. Begitu juga di medan hisbah, amar ma'ruf nahi munkar. Nggak ada orang, saudara, yang hisbahnya lebih hebat dari Nabi, yang hisbahnya lebih cakep dari Nabi. Nggak ada. Nabi manusia sempurna, imamul hisbah, saudara, imam di dunia hisbah. Begitu juga jihad, saudara. Nggak ada orang lebih berani dari Nabi, lebih hebat strateginya dari Nabi. Bayangkan, saudara, dari 28 perang yang dipimpin oleh Nabi, saudara, hanya sekitar 5 atau 6 perang yang berakhir dengan pertumpahan darah. Sisanya, saudara, ada musuh yang lari, nggak jadi perang. Ada musuh yang akhirnya minta maaf, minta damai, saudara. Ada musuh yang setelah dinasehati, diberi peringatan, nggak jadi dia perang melawan umat Islam. Nah, jadi jangan bilang, oh Nabi itu doyan darah, Islam ini agama pedang. Dari 28 kali perang, saudara, 5-6 hanya itu aja yang terjadi pertumpahan darah. Seperti perang Badar, perang Uhud, saudara. Perang Khandaq pun cuman beberapa orang, saudara, karena musuh nggak berhasil masuk ke Madinah. Artinya Nabi kita cerdas, Nabi kita hebat, Nabi kita pintar, ahli strategi, mampu merebut kemenangan di dalam medan tempur. Perang yang hampir 30 kali perang, hanya 5 yang terjadi pertumpahan darah. Takbir. Sallu ala nabi. Jadi Nabi imam dalam dakwah, imam dalam hisbah, imam dalam jihad. Nah sekarang baiklah, sebelum saya akhiri, saudara, kita nih sekarang, para habaib, para kiai, para ajengan, kita kan gak ada yang sempurna. Betul? Betul? Kita nih gak sempurna. Kalau habib sama kiai dituntut harus bisa dakwah, harus bisa hisbah, harus bisa jihad, nggak ada yang mampu, saudara.
nggak ada yang mampu. Ada guru, ustadz, kiai, dakwahnya luar biasa bagusnya saudara. Kata-kata yang keluar dari mulutnya begitu indah, begitu menyentuh. Sampai-sampai banyak orang yang jahat bertaubat akibat dengar dakwahnya saudara. Tapi begitu diajak hisbah amar ma'ruf nahi munkar, dia nggak bisa. Loh kenapa Habib nggak bisa? Alasannya banyak. Mungkin dia sakit saudara. Masa orang sakit mau dipaksa untuk amar ma'ruf nahi munkar? Atau mungkin memang dia nggak punya keberanian. Masa orang nggak berani dipaksa? Nggak boleh dong. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi, itu pernah berfatwa di mana beliau menyatakan laki-laki yang pengecut nggak boleh ikut jihad. Nggak boleh. Sebab kalau kita tahu dia penakut nih, jangan dipaksa jihad. Nanti kalau dipaksa jihad, kumpul dengan mujahidin, bisa mengganggu keberanian yang lain. Yang lain lagi perang, dia lagi terkencing-kencing. Yang lain lagi perang, dia lagi gemeter, ya istri saya bagaimana, anak saya bagaimana. Mujahid yang lain yang tadinya udah lupa itu dengan rumahnya, jadi ingat saudara. Kenapa Siti Aisyah mengatakan yang penakut jangan diajak jihad? Dan banyak ulama mendukung fatwa Siti Aisyah saudara. Nah, jadi jangan dipaksa. Ada kiai memang dari mudanya dia orangnya lembut, santun saudara. Jangan kata berantem, dibentak orang dia bisa nangis. Ayo, ada gak? Yang dari muda nih, dari jadi santri dibentak nangis, ada gak? Ada, padahal dia lelaki saudara. Nah kalau yang seperti ini biarkan dia dakwah dengan lembut, biarkan dia dakwah dengan menyentuh, jangan dipaksa untuk amar ma'ruf nahi munkar. Nah begitu juga saudara sebaliknya. Kadang-kadang ada orang hisbah berani saudara, keluar masuk penjara, diculik, disiksa, dia nggak peduli. Keluarganya diancam, dia nggak peduli saudara. Luar biasa. Bahkan di medan jihad juga dia berani, dia bertempur, dia lawan musuh, sedikit tidak gemeter saudara. Begitu disuruh dakwah, buru-buru ceramah, sambutan dia gemeter saudara. Padahal di luar jagoan, berani saudara. Begitu disuruh sambutan doang cerita bagaimana pengalaman jihadnya. Ada gak? Ada gak? Jangan disalahkan, itu bukan bidangnya saudara. Bukan. Coba suruh berkelahi di jalan, oh paling depan saudara. Coba suruh jihad paling depan saudara. Tapi disuruh bicara, apalagi buka kitab, wah itu nggak kekebet-kebet itu lembaran saudara. Jelas gak? Nah jadi beda orang, beda kemampuan. Betul? Betul? Nah sekarang yang ketiga nih, jihad. Ada orang hebat di medan jihad saudara. Wah udah puluhan orang kafir dibunuh sama dia saudara. Tapi lagi-lagi kalau disuruh amar ma'ruf nahi munkar nggak mampu. Karena amar ma'ruf nahi munkar dengan jihad etikanya beda. Dalam amar ma'ruf nahi munkar nggak boleh bunuh orang. Dia jihad bunuh orang melulu. Kalau dia disuruh amar ma'ruf nahi munkar, wah pedagang minuman keras dibunuh ini. Saudara bahaya. Nah dia nggak mampu. Tapi kalau jihad jagoannya saudara. Nah kalau memang dia bisanya jihad, terjunkan ke medan jihad. Jangan terjunkan ke dakwah, jangan terjunkan ke hisbah. Yang penting siapa saja yang berdakwah atau berhisbah atau berjihad wajib saling mendukung satu sama lainnya. Jangan yang satu merasa lebih hebat dari yang lainnya. Jangan. Ada orang dakwahnya lembut, pengikutnya jutaan orang, saudara luar biasa, dari mana-mana dia datang disambut. Begitu bicara amar ma'ruf nahi munkar, dia celah-celah kiai yang amar ma'ruf nahi munkar. Apa tuh amar ma'ruf nahi munkar? Keras, enggak meniru Nabi. Itu enggak mencontoh Nabi. Jangan dideketin. Dia merasa dirinya paling suci, paling benar, paling mulia. Saya tanya, ada gak? Ada gak? Enggak boleh. Dia dakwah dengan lembut, wajib kita dukung. Tapi dia menghina orang yang amar ma'ruf nahi munkar, haram. Ya Allah, di malam hari dia berdoa, hambamu ini nggak mampu amar ma'ruf nahi munkar ya Allah.
Aku punya penyakit ini, umurku sudah tua, nggak mampu ya Allah. Apalagi jihad, perang lawan Israel ke Palestina, hamba udah nggak bisa ya Allah. Tapi di malam ini ya Allah, aku mendekatkan diri kepadamu. Menangkanlah saudara-saudara hamba yang amar ma'ruf nahi munkar. Berkahilah pejuang-pejuang di Palestina agar diberikan kemenangan ya Allah. Saudara, bisa jadi mujahidin-mujahidin itu menang karena doanya saudara. Karena doanya, makanya jangan sembarangan. Satu sama lainnya harus saling mendukung dan menghargai. Begitu juga yang hisbah sama jihad dengan berani. Jangan sombong. Jangan sok jago. Jangan merasa paling hebat, paling kuat. Saudara, wah merasa diri udah paling hebat. Keluar masuk penjara. Keluar masuk medan tempur. Sok berani. Akhirnya apa dia ngomong? Ah itu kiai-kiai itu yang ngajar ini ngajar itu, lembut, itu kayak kue apem, lembek tuh semuanya, pengecut. Ada gak yang begitu? Ayo saya tanya, ada gak yang begitu? Nggak boleh saudara, kok seenaknya mengatakan orang pengecut. Itu ghurur namanya saudara. Dia tertipu dengan dirinya sendiri saudara. Nggak boleh. Kau sudah berani medan tempur, teruskan, kami dukung. Kau sudah tegas dalam amar ma'ruf nahi munkar, teruskan, kami dukung. Tapi jangan sekali-kali kau hina ulama-ulama kami yang di pondok pesantren, yang di majelis taklim, yang buka kitab, yang mengajar dengan hati mereka. Kau jangan sombong mentang-mentang kau jihad. Hati-hati, jangan-jangan kau menang karena doa dia di tengah malam. Tidak boleh, saudara. Jadi yang dakwah, yang hisbah, yang jihad harus saling menghargai. Satu saya garis bawahi. Dakwah, hisbah, jihad ada satu syarat yang nggak boleh dilanggar. Apa itu saudara? Jangan langgar syariat. Dakwah dengan lembut silakan, tapi jangan langgar syariat. Dakwah kemudian hisbah dengan tegas silakan, tapi jangan langgar syariat. Dakwahnya lembut. Saudara-saudara, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya cinta, semoga Anda semua dirahmati Allah, diberikan keindahan hidup. Ketahuilah bapak-bapak, ibu-ibu, daging babi itu nggak apa-apa dimakan. Saya mau tanya, lembut gak? Santun gak? Ramah gak? Tapi bener apa enggak? Jadi jangan cuma dilihat lembutnya aja, lihat isinya benar apa enggak saudara. Walaupun dia lembut, tapi kalau isinya tidak benar, harus dikatakan tidak benar. Nah, jadi soal benernya bukan soal lembut atau tegas, bukan. Lihat dia langgar syariat apa enggak. Nah, ada lagi yang dakwahnya tegas saudara. Saudara-saudara kaum muslimin, kaum muslimat, harus tahu kalian semua ya, babi itu halal. Udah keras keblinger. Ada gak yang begitu? Nggak boleh juga. Jadi ini bukan soal lembek, bukan soal keras. Jangan langgar syariat. Lembut saudara-saudara. Takutlah kepada Allah, agar Allah mencintai kita. Jauhkan makanan yang haram. Babi itu haram saudara. Diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Bagus gak? Bagus gak? Lembut gak? Satu lagi saudara-saudara, jangan coba-coba makan babi. Itu haram, diharamkan oleh Allah. Nggak boleh umat Islam makan babi. Hati-hati, yang makan babi Allah akan murka, berdosa kalian. Tapi isinya salah apa benar? Benar. Kira-kira saya kasih contoh begitu, paham nggak? Sadayana ngartos tak ngartos. Ini yang Habib ajarkan barusan nih, sadayana nih terang terang. Sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah. Jadi yang barusan tuh parantos ngartos nggak perlu diterjemahkan nama jangan. Karena semua udah paham. Tapi memang modalnya Habib segitu doang bahasa Sunda. Tapi insya Allah ke depan kita lebih bisa menguasai bahasa Sunda. Karena saya membangun pondok pesantren di tanah Sunda. Yaitu di kota Bogor, Megamendung. Alhamdulillah. Baik saudara, sebelum saya akhirnya kita ambil kesimpulan. Sebelum kesimpulan,
saya ingin memberikan perumpamaan antara yang dakwah dengan hisbah. Dakwah dan hisbah ini, Bapak Ibu tercinta, ini bagaikan kerjaan para petani. Dakwah itu ibarat petani menabur bibitnya. Menabur bibitnya, memberikan pupuknya, menyirami tanamannya, itu dakwah, saudara. Sedangkan hisbah itu seperti kerjaan petani memberantas hama. Baik hama wereng atau hama tikus, saudara, dia berantas, dia bunuh itu hama, saudara. Nah, jadi ini perumpamaan dakwah dan hisbah. Artinya, kalau ulama se-Indonesia dakwah saja, semua dakwah, semua buka pesantren, semua buka majelis taklim, semua buka kitab, tapi nggak ada yang hisbah, nggak ada yang perang lawan narkoba, nggak ada yang perang lawan judi, nggak ada yang perang lawan pelacuran, saudara. Nggak ada tuh yang amar ma'ruf nahi munkar, semuanya sibuk dakwah. Nah, itu sama juga petani se-Indonesia sibuk semuanya, tiap hari nanam padi, tiap hari nanam padi, terus nanam padi. Hamanya nggak diberantas, hamanya nggak dibasmi, saudara. Diserang nih hama nih, tikus-tikus yang merusak panen dibiarkan. Saya tanya, kira-kira panennya gagal tidak? Ayo ngaku semua, panennya gagal gak? Gagal gak? Nah, sekarang kalau petani, saudara, kalau orang dakwah terus ibarat petani yang terus nanam padi, tikusnya nggak diberantas, nanti kalau panen apa? Ayo, panen apa? Panen padi apa panen tikus? Panen padi apa panen tikus? Saudara, enggak, maksud saya panennya gagal atau berhasil? Gagal atau berhasil? Gagal, udah nanam padi terus hamanya didiemin, betul? Nah, sekarang yang kedua, orang yang hisbah. Kalau ulama se-Indonesia sibuk, nggak buka pesantren, nggak buka majelis taklim, nggak buka kitab, nggak ngajar, semuanya sibuk. Yang satu perang lawan narkoba, yang satu perang lawan penjudi, yang satu perang lawan minuman keras, yang satu lagi perang lawan pelacuran. Semuanya sibuk hisbah. Nggak ada yang ngajar, nggak ada tuh yang buka kitab, ngajarin sholat, ngajarin puasa, nggak ada. Itu ibarat petani se-Indonesia tiap hari sibuk bunuhin tikus. Dia bunuhin tikus, padinya nggak ditanam-tanam. Kira-kira nanti 6 bulan setahun kemudian panennya apa? Panen apa? Panen tikus. Kira-kira paham gak nih? Ini perumpamaan, saudara. Masal, begitu dakwah dan hisbah kalau nggak dijalankan bersama. Ada yang nanya, Habib, bagaimana kalau ada petani pintar nanamnya, pintar milih pupuknya, pintar mengelola tanahnya, tapi dia nggak mampu untuk memberantas hama? Nggak apa-apa, terusin nanam padinya, terusin hidupi sawahnya. Lalu bagaimana soal hamanya, Habib? Minta bantuan kepada petani yang mampu. Kerjasama, sinergi. Dia yang nanam padi, sahabatnya yang memberantas hama. Dengan kerjasama yang baik, panennya bisa bagus tidak? Begitulah dakwah dan hisbah. Habib, saya bisa dakwah, tapi saya nggak mampu hisbah. Kenapa nggak mampu hisbah? Saya ada penyakit, Beb, penyakit jantung. Takutnya nanti begitu dibentak preman, saya mati lagi, Beb. Ya, masa orang sakit jantung mau dipaksa? Betul? Betul? Ada juga, saudara. Saya ketemu seorang kiai besar, Habib Rizik. Terima kasih Anda dengan kawan-kawan melakukan hisbah. Saya sebetulnya pengen Habib untuk hisbah. Cuman Habib, Allah karuniakan saya tahadusan bin nikmah. Saya punya pondok pesantren. Santri saya ada 20.000. Saya bukan nggak berani, Habib. Cuman ini tiap hari saya ngajar, saya punya santri 20.000. Nah, kalau saya hisbah, saya ditangkap, saya dipenjara 2 tahun, 5 tahun. Terus santri saya yang ngajar siapa, Habib? Saya mau tanya, alasannya benar tidak? Benar. Ya udahlah, Habib, maklumin. Saya tidak ikut ke lapangan hisbah bersama Habib, tapi saya doain. Tiap hari sama santri saya doain. Nah, saya doain, tapi Habib juga doain kita yang sedang mengajar santri. Ini namanya bagi-bagi tugas. Betul?
Saya mau tanya, bagi tugas bagus tidak? Indah tidak? Takbir. Sallu ala nabi. Sama itu saya tanya, kalau ulama yang dakwah, ulama yang hisbah, ulama yang jihad bersatu, saling mendukung, saling mendoakan, saudara setuju tidak? Dukung tidak? Takbir. Sallu ala nabi. Ini yang saya mau sampaikan, saudara. Jadi tolong para habaib, para kiai yang berdakwah dengan lembut, teruskan dakwahnya. Yang penting jangan langgar syariat dan jangan merendahkan mereka yang hisbah dan jihad. Begitu juga sebaliknya, para habaib, para kiai yang hisbah, yang jihad, dengan penuh keberanian lanjutkan hisbah dan jihadnya. Kami doakan semoga Anda selamat dan menang. Nah, kami doakan, teruskan. Tapi tolong jangan mengolok-olok yang tidak berhisbah dan berjihad. Mungkin mereka punya alasan yang kita tidak tahu. Alasan umur, alasan penyakit, alasan prioritas perjuangan. Masing-masing orang punya zurufnya masing-masing. Nah, kalau kita ada saling pengertian, kerjasama antara tiga medan juang tadi, insya Allah perjuangan kita akan berkah dan menang. Insya Allah. Nah, karena itu di sini mana saya punya menantu, mana Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi, begitu juga Habib Hussein Segaf, mana ada Habib Muhajir. Nah, silakan sini ke depan. Nah, ini saya mau bawakan yang biasanya suka diperkenalkan oleh ajangan kita. Ajangan kita ini saudara, saya mau sampaikan Kiai Haji Muhyiddin Abdul Jabbar. Ajangan Cianting ini saudara, jangan Anda pikir cuman bisanya buka kitab ngajar. Enggak saudara. Beliau ini di samping indah dalam berdakwah, beliau juga pejuang hisbah. Dan beliau enggak berhenti. Di pondok pesantrennya selalu mendoakan orang-orang yang jihad, orang-orang yang hisbah saudara. Dan beliau bertemu saya beberapa kali, luar biasa dukungan daripada perjuangannya. Ya, saya dengan ajangan Rawing ini saudara berbagi tugas. Berbagi tugas. Biarkan ajangan Rawing ini yang menanam padinya, nggak apa-apa. Saya yang bunuhin tikusnya saudara. Takbir. Setuju tidak? Dukung tidak? Angkat tangan semuanya, takbir. Takbir. Siap bersatu, siap berjuang bersama. Takbir. Kita melihat ada habaib, ada kiai, ada ustadz duduk bareng di mimbar berjuang bersama. Indah tidak? Bagus tidak? Nah, maka itu saya mengingatkan, hati-hati saudara. Sekarang ini ada kelompok-kelompok yang berotak PKI tapi berjubah agama, bersorban agama saudara, tapi mereka memecah belah umat, mengadu domba kiai dengan kiai, mengadu domba habib dengan habib, memecah belah habib dengan kiai saudara. Orang-orang semacam ini saya mau tanya, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Berikan panggung atau tolak? Takbir. Habib kiai bersatu, indah tidak? Takbir. Tapi khusus habaib, sebagai zuriyah Nabi, saya ingin berikan peringatan dan nasihat. Anda habaib, Anda turunan Nabi, jangan bikin maksiat di tengah umat. Jangan. Anda ini kalau berbuat dosa, double dosanya. Dosa karena maksiat yang Anda lakukan, dan dosa karena menodai kehormatan ahlul bait Nabi. Jangan. Jadi keluarga Nabi, turunan Nabi, jadi uswah di tengah umat. Jadi contoh, jadi teladan. Jangan menipu, jangan mencuri, jangan maksiat. Nanti gara-gara satu dua habib berbuat maksiat secara terbuka di tengah masyarakat, semua habaib menjadi jelek namanya. Betul? Betul? Maka itu saya minta kepada para kiai, saya minta kepada para ajangan, kalau ada habib-habib yang masuk ke kampung-kampung membuat maksiat kemunkaran, jangan dibiarkan. Jangan, tangkap, nasihati, dakwakan, peringati, cegah dia dari kemunkarannya. Setuju? Takbir. Sebab maaf Pak Kiai, banyak kiai-kiai muhibbin cintanya luar biasa sama ahlul bait. Saya ngomong begini, apa dia bilang nggak berani, Beb. Betul dia buat maksiat, tapi kan dia cucu Nabi, Beb.
Saya nggak berani. Nanti kalau Nabi akhirnya marah kepada saya bilang enggak Kiai, enggak. Nabi enggak pernah merestui anak keturunannya berbuat maksiat. Justru kalau Kiai betul cinta kepada Nabi, cinta kepada keluarga Nabi, jaga. Jangan sampai ada keluarga Nabi yang menodai kemuliaan kehormatan Ahlul Bait Nabi. Nah, maka itu saya ingatkan juga semua umatnya. Nah, semua umat saya ingatkan saudara. Hormati, cintai, hargai para habaib. Tapi jaga juga mereka, jangan sampai mereka merusak. Nah, begitu juga para kiai di sini. Hati-hati umat, jangan kurang ajar kepada kiai, saudara. Jangan, hati-hati. Kiai itu bukan sembarang manusia, saudara. Kiai itu, saudara, ulama itu, apa kata Allah dalam Al-Quranul Karim, saudara? Apa kata Allah? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya, saudara, hamba-hamba Allah itu yang betul-betul takut kepada Allah adalah ulama. Ulama, bahkan di dalam Al-Quran saudara, Allah nyatakan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah meninggikan kedudukan derajat orang beriman di antara kamu dan yang memiliki ilmu. Ulama dimuliakan Allah, ulama ditinggikan Allah. Jangan kurang ngajar kepada ulama. Mau habibnya, mau santrinya, umatnya, jangan kurang ngajar kepada ulama. Yang takut kepada Allah. Ulama dimuliakan, ditinggikan derajatnya oleh Allah. Artinya apa? Kita wajib memuliakan ulama yang dimuliakan Allah. Kita wajib meninggikan kedudukan derajat para ulama yang ditinggikan derajatnya oleh Allah. Wajib. Nggak sampai di situ. Ulama itu tempat rujukan bertanya umat. Allah yang menyatakan dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlu dzikir. Siapa itu ahlu dzikir? Ulama. Tanya mereka, manakala engkau tidak tahu. Jadi ulama itu tempat rujukan. Terus ulama mau dikurang ngajari, saudara, hati-hati. Jangan tuan-tuan guru kita, jangan kita kiai kita, saudara, yang punya pesantren besar, yang punya pesantren kecil, yang muridnya banyak, yang muridnya sedikit, mereka ulama wajib untuk kita hormati. Bahkan Nabi mengatakan al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Habaib zuriyah nabi, ulama pewaris nabi. Ini dua-dua ini pilar umat, saudara. Habaib Ba'alwi sebagai zuriyah nabi, saudara, wajib taat kepada Allah. Mereka pilar umat yang harus kita muliakan, kita jaga. Dan ulama pewaris nabi itu juga pilar umat, nggak boleh roboh, saudara. Wajib kita hormati, wajib kita cintai. Dan musuh Islam tahu dua ini pilar. Habaib, ulama, ini pilar. Kalau dua ini bersatu, umat jaya, umat menang. Bagaimana supaya umat kalah? Dua ini dihancurkan dulu. Bagaimana cara menghancurkannya? Serang dulu habaibnya. Habib itu palsu lah, Habib itu nasabnya nggak bener lah, saudara. Habib itu penipu lah, saudara. Dihancurkan dulu Habibnya. Dan saya sudah ingatkan dari beberapa tahun yang lalu, para kiai hati-hati. Hari ini giliran Ba'alwi yang dihina, Ba'alwi yang dinista, Ba'alwi yang direndahkan. Besok giliran kiai dan pesantren yang akan mereka serang. Dan terbukti, saudara. Kemarin kita lihat, saudara, pesantren-pesantren dihina. Apa kata mereka? Pesantren-pesantren itu, saudara, di dalamnya hanya ada penindasan dan penjajahan. Pondok pesantren Lirboyo, siapa yang nggak tahu pondok pesantren kaum Nahdiyin yang tua dan besar, saudara, yang melahirkan ulama-ulama se-Indonesia. Di pesantren ada kerja bakti, santri-santri pakai ember, ngangkut semen, oper-operan untuk ngecor bangunan. Wajar tidak? Wajar tidak? Oh, difilmin sama mereka, saudara. Udah difilmin, dikasih narasi. Inilah lihat kehidupan pesantren, penjajahan, penindasan. Ini kata dia harus dihentikan. Terus santri cium tangan kiai, saudara. Itu santri diajarkan nyembah-nyembah kiai. Kurang ajar. Saya mau tanya semua di sini para santri, kalau kita kerja bakti membersihkan pesantren,
membangun pesantren bersama kiai. Ada yang merasa dijajah, ada yang merasa ditindas, ada yang merasa dipaksa-paksa. Saya mau tanya para santri, ikhlas tidak? Ridho tidak? Senang tidak? Santri cium tangan kiai, apa Anda menyembah kiai? Apa Anda menjadikan kiai sebagai Tuhan? Kurang ajar ini kelompok, saudara. Bayangkan Lirboyo dihina-hina, kiai pimpinannya saudara dihina-hina, pesantren-pesantren lain dihina-hina. Nah makanya saya minta tolong para kiai yang punya pesantren, jaga pesantren masing-masing. Sedikit aja ada salah, dibesar-besarkan saudara. Sedikit aja ada salah di pondok pesantren, dibesar-besarkan. Hati-hati, ini otak-otak PKI saudara. Bercoba Islam, bersorban Islam, pura-pura Islam, tapi nyerang kiai, nyerang pesantren. Bukan Habib aja yang mau dihancurkan, bukan kiai pesantren saja. Tujuan akhirnya hancurkan Islam. Jadi hancurkan Habib itu cuma batu loncatan, hancurkan kiai batu loncatan, hancurkan pesantren batu loncatan. Tujuannya hancurkan apa? Tapi kalau sekarang mereka bilang hancurkan Islam, umat Islam melek, bangun, ngelawan, bersatu. Makanya mereka nggak buat itu. Hancurkan dulu habaibnya, adu dulu sama kiainya, biar habaib udah nggak punya harga lagi di tengah-tengah umat. Nanti kalau habaibnya sudah didegradasi, nggak dihargai, baru hancurkan kiainya. Ini otak PKI. Begitu saya mau tanya semua sebelum saya akhiri, siap bersatu tidak? Siap dukung kiai, siap dukung ulama, siap dukung ajengan, siap dukung habaib. Takbir, takbir. Angkat tangan semua sampai belakang. Takbir. Sallu ala nabi. Selanjutnya mari sama-sama kita bawakan qasidah Medan Juang Islam. Jadi nanti pada saat syair pertama dibaca kita dengerin. Nah nanti syair itu diulang 2 kali. Diulang keduanya kita ikuti. Karena syairnya pendek-pendek, gampang dihafal saudara. Insya Allah. Nah silakan Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi untuk menjelaskan dulu apa itu nasyid Arabnya. Nah setelah itu baru dibawa bahasa Indonesianya. Insya Allah. Ayo sadayana jawab nu kompak. Siap dukung ulama yang berdakwah, siap dukung ulama yang berhisbah, siap dukung ulama yang berjihad. Takbir. Sallu ala nabi. Jadi Medan Juang Islam adalah qasidah yang digubah oleh Sayyidil Walid, yaitu Imam besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Kita doakan semoga Allah jaga beliau, dijaga zahir batinnya, dimenangkan perjuangannya, digobul hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, jadi Medan Juang Islam lirik setiap refnya menggunakan bahasa Arab, yaitu dengan istighfar. Bagaimana liriknya? Pertama, Astaghfirullah Rabbi ya syakur, Astaghfirullah Rabbi ya sabur, Astaghfirullah Rabbi ya syakur, Astaghfirullah Rabbi ya sabur, Astaghfirullah Rabbi al-Ghafur, Astaghfirullah min kulli ghurur, Astaghfirullah Rabbi al-Ghafur, Astaghfirullah min kulli ghurur. Jadi lirik pertamanya Astaghfirullah Rabbi ya syakur, kemudian Rabbi ya sabur, itu diulang 2 kali. Apa? Rabbi ya syakur dan Rabbi ya sabur. Yang kedua, Astaghfirullah Rabbi al ghafur, kemudian Astaghfirullah min kulli ghurur, itu juga diulang sebanyak 2 kali. Semua tim hadrah bisa diiringi ya. Semuanya juga siap keluarkan suaranya untuk bersolawat. Siap.
Sallu ala nabi. Astaghfirullah Rabbi ya syakur, astaghfirullah Rabbi ya sabur, astaghfirullah Rabbi ya syakur, astaghfirullah Rabbi ya sabur, astaghfirullah Rabbi ya ghafur, astaghfirullah min kulli ghurur, astaghfirullah Rabbi ya ghafur, astaghfirullah min kulli ghurur. Medan juang Islam adalah tiga, mesti diingat, jangan dilupa. Medan juang Islam adalah tiga, mesti diingat, jangan dilupa. Pertama dakwah, kedua hizbah, ketiga jihad fisabilillah. Pertama dakwah, kedua hizbah, ketiga jihad fisabilillah. Astaghfirullah Rabbi ya syakur, astaghfirullah Rabbi ya sabur, astaghfirullah Rabbi ya syakur, astaghfirullah Rabbi ya sabur, astaghfirullah Rabbi ya ghafur, astaghfirullah min kulli ghurur, astaghfirullah Rabbi ya ghafur, astaghfirullah min kulli ghurur. Dakwah haruslah bijak dan lugas, hizbah mestilah cerdas dan tegas. Dakwah haruslah bijak dan lugas, hizbah mestilah cerdas dan tegas. Jihad medannya berani dan keras, berkorban hingga terakhir nafas. Jihad medannya berani dan keras, berkorban hingga terakhir nafas. Astaghfirullah Rabbi ya syakur, astaghfirullah Rabbi ya sabur, astaghfirullah Rabbi ya syakur, astaghfirullah Rabbi ya sabur, astaghfirullah Rabbi ya ghafur, astaghfirullah min kulli ghurur, astaghfirullah Rabbi ya ghafur, astaghfirullah min kulli ghurur. Setiap medan wajib diisi oleh yang pantas dan memang ahli. Setiap medan wajib diisi oleh yang pantas dan memang ahli. Semua medan wajib sinergi, jangan merasa benar sendiri. Semua medan wajib diisi
oleh yang pantas benar sendiri. Astaghfirullah Rabbi ya syakur, astaghfirullah Rabbi ya sabur, astaghfirullah Rabbi ya syakur, astaghfirullah Rabbi ya sabur, astaghfirullah Rabbi ya syafur, astaghfirullah min kulli ghurur, astaghfirullah Rabbi ya ghafur, astaghfirullah min kulli gurur. Setiap medan wajib diisi oleh yang pantas dan memang ahli. Setiap medan wajib diisi oleh yang pantas dan memang ahli. Semua medan wajib sinergi, jangan merasa benar sendiri. Semua medan wajib sinergi, jangan merasa benar sendiri. Astaghfirullah Rabbi ya syakur, astaghfirullah Rabbi ya sabur, astaghfirullah Rabbi ya syakur, astaghfirullah Rabbi ya sabur, astaghfirullah Rabbi ya ghafur, astaghfirullah min kulli gurur, astaghfirullah Rabbi ya ghafur, astaghfirullah min kulli gurur. Mulailah dari diri sendiri, jangan melanggar syariat Nabi. Mulailah dari diri sendiri, jangan melanggar syariat Nabi. Siapa berjuang ikhlaskan diri, niscaya dapat ridha ilahi. Siapa berjuang ikhlaskan diri, niscaya dapat ridha ilahi. Astaghfirullah ya syakur, astaghfirullah Rabbi ya sabur, astaghfirullah Rabbi ya syakur, astaghfirullah Rabbi ya sabur, astaghfirullah Rabbi ya ghafur, astaghfirullah min kulli ghurur, astaghfirullah Rabbi ya ghafur, astaghfirullah min kulli ghurur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين، وعلى آله
أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. تكبير صلوا على النبي. Barusan kita membawakan nasyid Medan Juang Islam. Tadi dibawakan oleh 3 menantu saya, ya ikhwan. Yang diri di samping saya barusan Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi, lulusan Jamiatul Wasitiyah yang ada di Husaisah di Hadramut. Kemudian yang diri di sebelah ujung tadi itu Habib Hussein bin Anis Asgaf, itu lulusan Jamiatul Ahgaf di Hadramut. Sedangkan yang diri di kiri saya tadi itu Habib Muhajir Ali Idrus. Habib Muhajir ini putra daripada Habib Zaki. Habib Zaki ini besan saya. Jadi beliau ini dari dulu dengan saya berjuang di FPI sebagai kawan, sebagai teman, dan beliau ini sebagai Imam FPI Provinsi Jawa Barat. Dari teman belajar, teman berjuang, akhirnya jadi besan. Alhamdulillah. Dan baru seminggu yang lalu saya punya putri, menantu beliau melahirkan, dapat anak perempuan, cucu saya yang ke-17. Doakan biar jadi anak yang soleh. Pak, Bapak, Pak, jangan pikir Habib udah tua. Saya baru 16 tahun. Kalau bacanya dari kanan ke kiri. Nah, kita kalau baca Arab kan dari kanan ke kiri 16, tapi kalau dari kiri ke kanan 61. Alhamdulillah, doakan biar semua saya punya menantu, anak-anak saya, begitu juga anak-anak bapak, menantu bapak, semua keluarga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya sekali lagi kepada Kiai Haji Muhyiddin Abdul Jabbar hafizahullah taala wa ra'ah, kita sampaikan terima kasih, jazakallahu khair. Beliau ini bukan hanya seorang guru, bukan hanya seorang muallim, tapi di belakang Anda semua para muridnya, Anda tidak tahu, beliau mendukung banyak pergerakan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi selama ini saya dengan beliau ini memang bagi-bagi tugas, kan bagi-bagi tugas. Ada yang tugasnya doa, ada yang tugasnya ngajar, ada yang tugasnya di lapangan, ada yang tugasnya bermenjara melulu, ya kawan. Nah, bagi-bagi tugas nggak apa-apa, yang sementing saling mendoakan. Dan banggalah Purwakarta. Purwakarta ini bukan sembarangan, ya kawan. Ini kota santri sejak dulu kala, bukan baru. Di sini ada pakunya ulama, pakunya umat Islam, yaitu almarhum Syekhuna Mamak Sempur, saudara. Anda supaya tahu, ulama-ulama besar di Banten, ulama-ulama besar di Bogor, ulama-ulama di besar Jawa Barat, itu banyak berguru bersanad kepada Mamak Sempur, saudara. Yang sekarang alhamdulillah anak cucunya, keluarganya terus melanjutkan daripada perjuangannya. Alhamdulillah, termasuk guru besar kita yang duduk di depan kita semua, saudara. Jadi bangga, saudara. Jadi kalau Purwakarta ini jadi kota ulama, kota santri, bahkan gurunya dari para guru, saudara. Seperti guru-guru besar di Bogor, saudara. Ada Kiai Haji Abdullah bin Nuh, ada Mama Abdullah bin Nuh, ada Mama Falak, saudara. Ada Mama Bakri, saudara. Semuanya lulusan Sempur. Kiai-kiai di Banten yang besar-besarnya banyak lulusan Sempur. Bangga tidak? Bersyukur tidak? Takbir. Siap jaga Purwakarta? Siap jaga kiai ulama ajangan di Purwakarta? Takbir. Sallu ala nabi. Dan alhamdulillah sampai hari ini ulama di Purwakarta enggak sedikit, banyak, ya ikhwan. Nah, makanya saya pesankan sekali lagi, jangan kurang ngajar kepada ulama. Hati-hati, hati-hatilah umama masmum, saudara.
Hati-hati, dagingnya ulama tuh beracun. Anda ngomongin ulama sama juga Anda lagi makan daging beracun, saudara. Anda akan rusak, akan binasa kalau benci kepada ulama, memusuhi ulama. Na'udzubillah min dzalik, saudara. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Nah, doakan juga ini Habib Zaki Alaidrus sebagai Imam FPI di Jawa Barat, semoga tetap istiqomah, diberikan ketenangan, kemenangan dalam perjuangan dakwahnya. Nah, terakhir sebagai penutup saya mengundang, boleh ngundang nggak? Boleh ngundang nggak? Ajangan Cianting boleh ngundang nggak nih Kiai? Nah, insya Allah tanggal 24 Agustus bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal, malam 12 Rabiul Awal, kami saudara bersama keluarga besar Front Persaudaraan Islam, begitu juga Pesantren Markas Syariat, akan menggelar Maulid Akbar di Petamburan, Jakarta. Pagi jam 8 pagi sampai jam 12 siang khusus untuk kaum wanita. Malam dari Ba'da Isya sampai selesai khusus untuk kaum pria. Nah, saya berharap masyarakat Purwakarta yang punya waktu, yang dilonggarkan rizkinya, yang bisa berangkat, bisa menghadiri maulid tersebut, insya Allah. Jadi maulid ini jangan lupa di Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saya ulangi, Petamburan, bukan Petempuran. Sebab ada jenderal salah baca. Dia baca Petamburan, Petempuran. Dia bawa, saudara, peralatan tempur. Dia bawa pasukan, dia kepung Petamburan. Enggak ketemu saya, balihonya diturunkan. Kacau tidak? Kacau tidak? Itu gara-gara salah baca tuh. Nah, makanya jangan salah baca, bukan Petempuran. Apa namanya? Petamburan. Nah, kalau ada yang nanya, Petamburan itu tempat siapa Habib? Dulu yang mengajar di situ Mufti Betawi Habib Utsman bin Yahya, yang bukunya Sifat 20 masih banyak di pondok-pondok pesantren dibaca, termasuk di Purwakarta, saudara. Karena banyak ajangan kiai-kiai di Purwakarta, di Banten juga dulu berguru kepada Habib Utsman bin Abdullah bin Agil bin Yahya. Saya punya istri yang pertama adalah cucu beliau. Beliau dulu membangun masjid di Petamburan, ngajar di Petamburan, dan mertua beliau yang membawa ilmu falak ke Indonesia, Syekh Abdurrahman Al-Misri, dimakamkan di depan Masjid Al-Islam di Petamburan, depan Rumah Sakit Pelni, saudara. Jadi dari zaman beliau sampai sekarang namanya Petamburan, bukan Petempuran. Nah, alhamdulillah, kira-kira jelas ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kepada para ajengan, para kiai, tawalna alaikumul wagat. Kalau saya berkepanjangan waktu di dalam menyampaikan mau'izah barusan, saya minta maaf juga kepada semua kalau apa yang saya sampaikan ada yang tidak berkenan. Mohon buka pintu maaf atas kesalahan dan kekhilafannya. Terima kasih atas segala perhatian. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.